istri sudah kodratnya masuk ke dapur untuk memasak. Tapi tidak dengan Adelia, istri dari Sigit Purnomo alias Pasha. Pengalamannya yang sering terciprat minyak panas saat sedang memasak membuat Pasha melarang sang istri untuk masuk ke dapur jika tidak terlalu penting. Pernyataan Pasha sontak menjadi pemberitaan yang viral di kalangan netizen. Tapi apakah sebagai suami, Pasha tidak memiliki keinginan untuk dibuatkan masakan oleh istri tercintanya itu? Itu menghindari perjalanan jauh. Misalnya contoh, karena saya kan lebih banyak di Bogor daripada yang di Jakarta. Nah kalau di Bogor harus misalnya kemana yang jauh banget harus 3-4 jam, saya agak menghindari itu. Saya mendingan yang deket-deket aja. Nah kenapa di rumah saya penuhin semua, maksudnya untuk ya sebut aja wahana bermain lah. Saya penuhin semua supaya anak-anak tuh betah di rumah, terus ya udahlah mainnya nggak usah jauh-jauh. Nah karena kalau misalnya saya balik Bogor nih, misalnya pas lagi balik Bogor terus harus ke tempat liburan misalnya 4 jam kalau katakanlah di Jakarta gitu, udah habis waktunya di jalan gitu, jadi saya kira mendingan yang dekat-dekat lah, palingnya taman safari misalnya, lihat gitu kan, lihat kebun binatang. Mereka lagi excited apa namanya dengan binatang ya, apa ya standar lah, kayak lihat itu apa SeaWorld gitu kan, lihat dolphin, penguin, terus lihat singa gitu-gitu. Seneng ya sih mereka. Nggak ngerti juga, saya juga. Padahal saya ini bukan tipe pemelihara binatang sebenarnya. Bukan dimelihara dan nggak pernah melihara binatang juga. Tapi mereka suka lah, mungkin lihat di itu kan. Mungkin apa diajarin juga mungkin di sekolah ini binatang apa terus di YouTube misalnya gitu. Tapi kalau istri Itulah saya berbahagia karena punya istri ini mau ngeluangin waktu untuk itu gitu kan. Gitu. Mungkin beda kali kalau laki-laki ya. Laki-laki ini beda, apa cepet ininya, apa cepet stresnya gitu ya. Kalau apa namanya nemenin tuh banyak gitu kan, waduh, yang ini mau itu mau ini mau itu. bentuk bahagianya sampai Karena ada berapa dulu waktu awal-awal ceritanya nih waktu awal nikah gitu kan, biasalah. Daniel itu kan pengen juga lah apa mempersembahkan sesuatu lewat masakan misalnya kan, walaupun hanya sekedar telur dadar, apa namanya sayur dan lain-lain gitu kan, ikan. Berapa kali tuh kecipratan minyak mulu. Nah gitu, pas keluar dari dapur, wah Dad aku kena ini melepuh di mana-mana, ngerti gak? Ya udah saya bilang ya harus hati-hati gitu kan, harus hati-hati. Ya biasalah sekali dua kali, tetap aja teh ada tuh pengen gitu kan nyiapin gitu kan, walaupun sekedar apa aja, pasta Indonesia kan, mie goreng, buah gitu kan. Kecipratan minyak lagi. Nah sejak itu saya bilang, udahlah, kayaknya Mami nggak apa namanya, nggak jodoh nih di dapur nih, saya bilang gitu kan. Udah biar teteh aja. Udah kok, saya udah tahu kok Mami pasti mau bikinin yang terbaik. Ya kan, pokoknya apa yang dibikinin teteh itu saya anggap udah bikinannya Mami, saya bilang gitu. ada perasaan positif. Iya, tidak ada suami yang tidak pengen istrinya bisa masak. Saya kira itu semua. Cuma kan sekarang zamannya berubah ya. Zamannya sekarang lebih simpel, lebih ringkas, malah banyak yang catering, ya catering gitu kan, mesennya di tetangga dan lain sebagainya gitu kan. Sekarang lebih sederhana. Cuman saya tipe kau yang suka makan di rumah dan nggak suka masakan dari luar. Bukan nggak suka, kalau bisa masakan dari rumah kenapa mesti beli di luar atau kenapa mesti beli di luar gitu loh. Makanya saya tuh seneng kayak apa namanya, belinya di pasar, di sayur, di cabai segala macam. Seneng gitu. Pengen banget gitu loh. Pengen. Ya masih dimasakin juga, sebenarnya berita tuh terlalu berlebihan ya. Ya pernah lah masuk dapur, masa nggak pernah sama sekali, pernah. Cuman memang saya pernah bilang kalau nggak perlu banget nggak usah ke dapur, maksudnya nggak usah main masak-masakan lah gitu kan, nasi goreng. Tapi serius loh, racikannya itu profesional loh dia. Dia pernah masak, saya kan penyuka nasi goreng. Saya penyuka nasi goreng, itu pasti saya makan di saat sarapan. Dan biasanya kalau sebelum tidur makannya agak buncit. Sebelum tidur biasanya saya cuma 2 pilihan, pasta Indonesia tadi atau nasi goreng. Nah nasi goreng inilah yang pasti kan ada minyak-minyaknya gitu-gitu kan. Ya kecipratan. Karena saya juga suka masak sebenarnya. Nah suka lah belajar pakai baju astronomi. Susah dong ya. Saya cuma bilang hati-hati. Saya kan agak detail ya. Saya tuh orangnya agak detail, jujur aja. Panci itu nggak boleh, kalau dicuci nggak boleh basah, harus bener-bener clean. Nah, dilap. Terus minyak itu jangan kecampur sama air misalnya gitu kan. Terus apa namanya, semua perangkat masak itu saya cukup detail sebenarnya gitu kan. Itunya centongannya gimana, apanya gimana gitu kan. Kayak
kayak gitu. Nah itu selalu saya kasih tahu kalau ada misalnya, Dad aku masakin ya, oh iya nggak apa-apa, hati-hati gitu, jangan cepet kecipratan. Karena kalau kecipratan teh ada itu kan kebetulan, mohon maaf ya, teh itu kan kulitnya agak sensitif maksudnya gitu kan, apa putih banget terus lembut kan. Jadi kalau kena itu udah kayak kena knalpot tau nggak? Waduh, nah dia stres tuh kalau kayak gitu. Berapa pengalaman udah marah Kayak dia gimana sih dia kata gitu kan? Ya kalau kita kan cowok kena gitu kena knalpot ya udah biasa aja. Ini kalau istri, wah itu udah kayak apa gitu kan? Wah gimana nih udah, akhirnya kita taruh obat gitu ya. Itu lama loh, karena minyak itu bisa semingguan ya, bisa semingguan. Melepuh itu kan, melepuh nggak tahu. Saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba teman saya kemarin ngirim saya, bro, ini kok jadi viral, kata apaan, saya bilang, saya baca. Iya, saya juga nggak diizinin suami saya tidur di mesin cuci gitu kan. Oh jadi joke ya. Ya udahlah kalau itu menghibur ya nggak masalah. Selama itu konteksnya menghibur sih nggak masalah lah. Saya kira nggak ada yang berlebihan juga ya. Setiap suami kan punya gaya masing-masing cara melindungi istrinya, cara menjaga istrinya. Dan kalau saya seperti itu ya saya kira itu sah-sah saja gitu kan.